Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Hadi Noviantoko dari Prodi S1 Keperawatan semester 4 dengan NIM 21102016060. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Hukum Menanam Rambut dalam Perspektif Islam Antara Kewajiban dan Kebijakan. Baik, langsung mulai saja. Yang pertama yaitu mengapa hukum tanam rambut dalam perspektif Islam, hukum tanam rambut dalam Al-Quran, hukum tanam rambut dalam hadis, hukum tanam rambut dalam praktik sehari-hari, dan kontroversi terkait hukum tanam rambut, dan yang terakhir kesimpulan. Itu yang pertama, mengapa hukum tanam rambut dalam perspektif Islam. Hukum tanam rambut dalam perspektif Islam menjadi penting karena rambut adalah salah satu aset kecantikan yang dimiliki oleh manusia. Namun, keindahan tersebut haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia harus menjaga penampilannya dan tidak boleh mengubah ciptaannya secara berlebihan. Oleh karena itu, hukum tanam rambut menjadi penting untuk dipahami agar kita dapat menjaga keselarasan antara kecantikan dan ajaran agama. Selain itu, hukum tanam rambut juga berkaitan dengan kesehatan rambut. Menurut ajaran Islam, menjaga kesehatan tumbuh, termasuk rambut merupakan salah satu bentuk ibadah. Dengan mengetahui hukum tanam rambut kita dalam memilih cara merawat rambut yang sesuai dengan ajaran agama dan juga bermanfaat bagi kesehatan rambut kita. Hukum tanam rambut dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memuat beberapa ayat yang berkaitan dengan hukum tanam rambut. Salah satunya ayat yang sering kita kutip adalah Quran Surat An-Nisa ayat 4, ayat 115 yang berbunyi, dan aku akan menyesatkan mereka serta menggoda mereka dan memerintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Namun secara umum diartikan sebagai larangan untuk merubah ciptaan Allah seperti mencukur atau mencabut, membuat alis atau jenggot. Selain itu, terdapat juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, dan janganlah kamu mencukur rambutmu sebelum atau sampai kurban sampai ke tempatnya. Ayat ini diartikan sebagai anjuran untuk tidak mencukur rambut sebelum melakukan ibadah kurban. Namun para ulama juga menyebutkan bahwa ayat ini dapat dijadikan dasar untuk menganjurkan agar umat muslim menumbuhkan rambutnya. Yang ketiga, hukum tanam rambut dalam hadis. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, potonglah kumismu dan biarkan jenggotmu tumbuh. Berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, para ulama berpendapat bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya menumbuhkan jenggot sebagai bagian dari identitas Muslim. Namun, terdapat juga hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memotong rambut, kepala, dan jenggotnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tanam rambut tidak mutlak dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individu dalam konteks tertentu. Nah, untuk selanjutnya, hukum tanam rambut dalam praktik sehari-hari. Dalam praktik sehari-hari, hukum tanam rambut dalam perspektif Islam dapat diaplikasikan dalam dua hal penting, yaitu penampilan dan kesehatan rambut. Dalam hal penampilan, Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan dan kerapian rambut sebagai dari menjaga penampilan yang baik.
Namun, perlu diingat bahwa penampilan yang baik tidak selalu berarti harus memotong rambut pendek atau menata rambut dengan gaya tertentu. Setiap individu memiliki ciri khas dan preferensi masing-masing yang tetap dapat dijaga dalam batas-batas syariat. Selain itu, kesehatan rambut juga menjadi salah satu hal yang penting dalam praktik sehari-hari. Islam mengajarkan untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk rambut. Oleh karena itu, merawat rambut dengan cara yang sehat dan alami sangat dianjurkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti minyak zaitun dan atau lidah buaya serta menjauhi penggunaan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan rambut. Nah, untuk selanjutnya kontroversi terkait hukum tanam rambut. Salah satu kontroversi terkait hukum tanam rambut dalam perspektif Islam adalah mengenai panjang rambut yang diizinkan. Beberapa ulama berpendapat bahwa rambut hanya boleh tumbuh sepanjang janggut, sedangkan yang lain memperbolehkan rambut tumbuh lebih panjang dari itu. Kontroversi lainnya adalah apakah wanita boleh memotong rambut mereka atau tidak. Beberapa ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh memotong rambut mereka sama sekali, sedangkan yang lain memperbolehkannya dengan syarat rambut tidak terlihat oleh pria yang bukan mahramnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hukum tanam rambut dalam perspektif Islam sangat penting untuk dipahami. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan ketaatan terhadap ajaran agama, tetapi juga dalam menjaga keselarasan antara agama dan kehidupan sehari-hari. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hukum tanam rambut telah diinterpretasikan oleh para ulama untuk memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Namun, seperti halnya dalam agama lainnya, terdapat beberapa kontroversi yang muncul terkait dengan hukum tanam rambut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami secara mendalam hukum tanam rambut dalam perspektif Islam agar menjaga keselarasan antara agama dan kehidupan sehari-hari. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Bila itu Fikul Hidayah, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.